Hai sobat konter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya channel sebuah channel yang membahas seputar konter. Oke sahabat konter, kemarin itu saya sering banget ngasih kalian tentang video unboxing saya yang belanja softcase, nah itu yang karakter atau yang besar. Nah jika kalian ingin juga mencoba untuk membeli dengan jumlah yang entah itu sedikit atau yang banyak, yaitu untuk softcase, entah itu yang karakter, entah itu yang enggak, menurut saya kalian harus melihat dulu beberapa hal. Nah di video ini saya akan kasih tahu kalian beberapa tips sebelum kalian membeli softcase. Jika kalian penasaran dan pengen tahu, kalian boleh simak video ini sampai selesai. Oke, nggak usah lama, kita langsung cek videonya. Ya, jadi menurut saya itu ada beberapa hal yang harus kalian lakukan dulu sebelum kalian itu memutuskan untuk membeli softcase. Karena menurut saya sih memang softcase perputarannya memang lebih lambat dibandingkan voucher. Namun jika kalian ingin mencoba stok, nggak masalah. Nah, kita langsung belajar ke tips yang pertama. Tips yang pertama, kalian sebelum membeli softcase tersebut, kalian biasanya harus mempunyai list dulu. Nah, list ini biasanya bisa dari kalau saya sih yang lakukan itu bisa dari pesanan-pesanan orang. Misalkan saya udah stok softcase, namun ketika ada orang yang kontak terus, mas ada softcase ini enggak, nah ternyata nggak ada, biasanya langsung saya catat. Nah itu saya kumpulin jika jumlahnya itu udah lumayan pas untuk saya beli, baru biasanya saya itu membeli yang ada di list tersebut. Nah kalau misalnya kalian nggak punya list, biasanya ketika offline ya, misalkan datang ke tokonya, biasa kalian bingung nih mau beli yang mana tipe-tipenya ya. Nah jadi lumayan agak kurang efisiensi menurut saya. Jadi kalau kalian sebelum beli, entah itu di offline entah itu di online, mendingan kalian bikin listnya dulu yang mau dibeli itu apa. Kalau saya sih biasanya dari beberapa pesanan yang belum saya stokin di counter. Jadi nanti ketika orang itu balik lagi, misalnya itu kita tinggal tawarin aja, mas ini yang kemarin itu udah ada, kali aja belum beli dan jadi beli, itu kan jadi untung juga buat kita kayak gitu ya. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua yaitu kalian harus memutuskan dulu kalian mau beli di offline atau kalian mau beli di online. Nah kalau menurut saya sih, kalau misalkan softcase itu kalau kalian mau beli online nggak masalah juga sih. Ini beda dengan tempered glass. Kalau tempered glass agak rawan ya, biasanya bisa ada yang pecah-pecah gitu. Tapi kalau misalkan softcase ini jarang banget terjadi rusak atau apa itu. Paling biasanya kalau kalian order dari jumlah banyak, biasanya ada tipe-tipe yang kok order ini tapi diganti sama ini. Tapi biasanya sih pelapak itu ngasih pesan dulu ke kita, ngasih tahu dulu itu kalau pelapak yang bagus. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan kalian mau beli, putusin dulu mau di offline atau di online gitu ya. Kalau menurut saya sih lebih recommended nggak apa-apa di online, karena harganya bisa sangat jauh. Kalau misalkan contoh kayak saya beli di offline di sekitar konter saya itu hampir misalkan 5.000 yang biasa ya. Nah kalau misalkan di online cuma bisa kadang 1.500 atau 2.000 kayak gitu. Jadi untungnya lumayan gede banget, bisa menutup ketika ini laku, misalkan harga dijual 10.000, bisa menutupi beberapa item yang belum laku ya. Jadi yang kedua adalah putuskan dulu kalian mau di offline atau di online kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Tips yang ketiga, kalian jika ingin membeli atau menstok softcase, yaitu kalian harus cari tipe-tipe HP yang baru. Nah menurut saya, kalau misalkan kalian stoknya ini tipe-tipe HP yang lama, yang udah nggak keluar gitu, ini lumayan lebih beresiko tinggi dibandingkan dengan kalian menstok HP yang model baru. Itu lebih biasanya umurnya lebih lama kayak gitu. Misalkan sekarang baru keluar Infinix 10 kayak gitu. Jika kalian menstok itu lebih aman dibandingkan kalian menstok misalkan Samsung J1 yang mungkin orang udah nggak pakai. Tapi kalau misalkan kalian menstok yang Infinix 10, mungkin ada yang masih baru terus dia belum ada softcase-nya, dia bisa beli. Dan ketika kalian itu memposting di sosmed, biasanya lebih cepat ada respon dibandingkan HP-HP yang jadul. Itu sesuai pengalaman saya ya. Oke, kurang lebih seperti itu sobat konter tentang video kali ini, yaitu beberapa tips yang harus kalian lakukan sebelum kalian membeli softcase. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.